Pernah nggak sih Anda membayangkan ada seorang dokter yang pengabdiannya itu jauh melampaui sekedar ruang praktek? Nah, hari ini kita akan kenalan sama sosok luar biasa ini. Prof. Dr. Aloy Sabwe, seorang calon pahlawan nasional dari Gorontalo yang hidupnya itu udah jadi semacam cetak biru dokter ideal. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kita berhenti sejenak dan berpikir bareng-bareng. Apa sih yang bikin seorang dokter itu bisa dibilang ideal? Apakah cuma soal keahlian medisnya? Atau empatinya? Atau mungkin kemampuannya untuk memimpin? Pertanyaan ini penting banget, karena inilah kunci buat memahami seluruh cerita kita hari ini. Dan ternyata ya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu udah punya jawabannya loh. Mereka punya sebuah standar global yang keren banget namanya Dokter Bintang 5. Ini bukan cuma gelar ya, tapi sebuah kerangka kerja yang mendefinisikan seorang dokter paripurna itu harus punya 5 peran krusial. Penyedia layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin komunitas, dan manajer. Wah, standarnya tinggi banget kan? Nah, yang bikin cerita ini jadi relevan banget buat kita adalah fakta bahwa ada satu putra bangsa dari Gorontalo yang secara luar biasa berhasil mewujudkan kelima bintang ini dalam hidupnya. Dan sosok itu adalah Prof. Dr. Aloy Sabo. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita bakal telusuri gimana beliau melayani bangsa, gimana beliau memimpin perubahan, dan gimana beliau mengelola sistem dengan sangat brilian. Kita akan buktikan satu persatu bintang dalam standar WHO itu. Dan terakhir, kita akan lihat bagaimana semua ini bermuara pada perjuangan beliau untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Yuk, kita mulai dari 2 bintang pertama. Perannya sebagai penyedia layanan dan juga sebagai komunikator. Ini bisa dibilang adalah jantung dari profesi kedokteran itu sendiri. Dan disinilah kita pertama kali bakal lihat betapa luar biasanya dedikasi seorang Aloy Sabwe. Dan kita ini nggak lagi ngomongin pengabdian yang sebentar ya. Kita bicara soal lebih dari 30 tahun pelayanan medis tanpa henti. Ini adalah sebuah komitmen seumur hidup yang dimulai sejak beliau lulus sampai tahun-tahun terakhirnya di dunia akademis. Jejak beliau sebagai penyedia layanan itu jelas banget. Mulai dari tugas pertamanya di Semarang, beliau kemudian memutuskan pulang kampung ke Gorontalo. Tapi panggilannya ternyata lebih besar dari itu. Beliau berkeliling Indonesia untuk mendalami penyakit kusta, sebuah isu yang waktu itu sering banget terabaikan. Karirnya pun mencapai puncak saat beliau dikukuhkan sebagai guru besar kesehatan masyarakat di Unpad. Nah, ini nih yang keren banget. Perannya sebagai komunikator. Aloy Sabo itu bukan cuma dokter di ruang praktek, beliau juga seorang penulis yang produktif. Coba bayangin, bukunya yang berjudul Hikmah Kesehatan dalam Sholat itu jadi begitu berpengaruh sampai-sampai ditetapkan sebagai panduan resmi bagi jemaah haji Indonesia oleh Menteri Agama. Ini nunjukin betapa hebatnya beliau menghubungkan ilmu kesehatan dengan sisi spiritualitas masyarakat. Oke, sekarang kita beralih ke bintang berikutnya. Di bagian ini, kita akan melihat Aloy Sabo bertransformasi dari seorang yang merawat menjadi seorang yang membangun, yaitu sebagai pengambil keputusan dan pemimpin komunitas. Sebagai seorang visioner, setiap keputusannya itu meninggalkan warisan yang nyata yang bisa kita rasakan sampai hari ini. Beliau mendirikan rumah sakit khusus kusta, membangun rumah sakit lagi di Tilamuta, bahkan ikut menginisiasi berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Gak cuma infrastruktur kesehatan loh, beliau juga ikut mendirikan yayasan untuk membangun sumber daya manusia. Ini bukan cuma rencana di atas kertas, ini eksekusi nyata. Dan kepemimpinannya itu, wah, jauh banget melampaui bidang kesehatan. Sejak muda, jiwa nasionalisnya itu udah berkobar-kobar, aktif di pergerakan kayak Jong Islamiyeten Bond dan PNI. Beliau bahkan terlibat langsung dalam peristiwa patriotik 23 Januari 1942 di Gorontalo. Dan puncaknya, sebagai anggota Parlemen Negara Indonesia Timur, beliau berjuang di garda terdepan untuk memastikan NIT kembali ke pangkuan NKRI. Sekarang kita sampai di bintang kelima, bintang yang terakhir, yaitu perannya sebagai seorang manajer. Karena kan, seorang dokter hebat itu nggak cuma harus bisa mengobati, tapi juga harus bisa mengelola sistem supaya pelayanan kesehatan bisa berjalan efektif. Kemampuan manajerialnya ini benar-benar mengesankan sih. Jangkauannya itu luas banget. Mulai dari direktur rumah sakit di Gorontalo, terus naik jadi kepala inspeksi kesehatan untuk satu provinsi, sampai memimpin institusi pendidikan sebagai direktur akademi perawat dan dekan di Bandung. Ini adalah bukti nyata kemampuannya mengelola sistem yang kompleks di berbagai level. Nah, setelah kita melihat kelima bintang pengabdiannya yang luar biasa, kita sampai di babak terakhir dari cerita ini. Perjalanannya menuju pengakuan tertinggi sebagai pahlawan nasional. Sebuah warisan yang sebetulnya sudah sangat diakui, tapi status resminya masih kita nantikan.
Perlu kita ingat juga nih bahwa negara sebenarnya telah mengakui jasa-jasa beliau. Beliau menerima nggak kurang dari 6 tanda kehormatan negara, termasuk bintang gerilya yang sangat prestisius. Ini adalah bukti nyata bahwa pengabdiannya itu sudah sejak lama diakui secara resmi. Warisan itu benar-benar hidup dan bisa kita rasakan, terutama di Gorontalo. Namanya diabadikan di rumah sakit utama dan jalan protokol di sana. Masyarakat adat bahkan memberinya gelar kehormatan. Dan sebagai pengakuan tertinggi atas perjuangannya, beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Terus gimana sih proses formalnya? Jadi, pada tahun 2021, Pemprov Gorontalo secara resmi mengajukan nama beliau. Ada kemajuan yang signifikan banget waktu namanya berhasil masuk daftar 40 calon teratas. Tapi, yaitu, perjuangannya belum selesai karena beliau belum termasuk dalam 10 nama final yang ditetapkan oleh Presiden. Penantiannya masih berlanjut. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan intinya. Setelah kita melihat sendiri bukti pengabdian bintang 5 yang gak terbantahkan, dari merawat pasien kusta sampai ikut menyatukan bangsa, kenapa gelar kehormatan tertinggi sebagai pahlawan nasional ini kok masih tertunda? Pertanyaan ini sejujurnya bukan hanya tentang Aloy Sabo, tapi tentang bagaimana kita sebagai sebuah bangsa menghargai pahlawan-pahlawan kita.